Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Oke, Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak masuk? Siapa ya? Yuni nggak masuk. Oh, Mbak Eli nggak masuk. Siapa lagi? Mbak Eli. Kenapa mereka nggak masuk? Oh, ada suratnya nggak? Dibaca ya. Berarti juga di surat. Oh ya, nanti Ibu cek ya. Hari ini kita akan belajar terkait peluang. Ada yang sudah tahu apa itu peluang? Belum. Mbak Fitra udah tahu? Udah, kemarin mau belajar. Iya, apa itu peluang? Ini Bu, semua hasil yang mungkin terjadi. Itu nanti ya, itu bagian dari peluang ya. Jadi sebelum kita belajar terkait peluang, kita kenal dulu. Coba perhatikan gambar ini. Ini ada gambar apa aja? Uang koin sama bola. Nah, jika kalian lagi main pakai dadu nih, main apa yang pakai dadu? Bola. Monopoli. Terus? Ya, bisa monopoli, bisa ular tangga. Nah, ketika kalian melempar dadu, angka berapa aja yang mungkin muncul? 1 sampai 6. Ya, 1, 2 sampai 6. Nah, ketika kalian melempar koin, angka sama gambar. Kalau ada bola biru, hijau, kuning, dan merah, kemungkinan kalau kalian mengambil secara acak, apa yang akan kalian ambil? Bisa keempatnya, ya, bisa keempatnya. Tapi ingat ya, kalau kalian yang belajar terkait peluang, itu harus 50% kesempatannya. Misalnya, dadu itu kan berbentuk kubus, otomatis semua sisinya itu sama. Kenapa Mbak Nanda? Oh iya, boleh. Terima kasih ya Mbak Nanda. Nah, jadi bentuknya itu harus sama, sisi-sisinya itu harus sejajar. Biar kenapa? Biar mereka itu memiliki peluang yang sama untuk muncul suatu angka seperti itu. Jadi, bagaimana cara kita menentukan besar kemungkinan sesuatu itu bisa terjadi? Hal itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, apa sih gunanya kita belajar terkait peluang? Nah, kita juga bisa memprediksi tren ekonomi. Selain itu, kita bisa memprediksi peluang kesembuhan pasien. Misalnya nih, ada penyakit kanker. Kanker itu ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium akhir ya kan? Nah, pasti di setiap stadium itu peluang untuk sembuhnya berbeda-beda kan? Nah, itu juga bisa kita prediksi dengan menggunakan peluang. Selain itu, jika kita melakukan permainan atau taruhan, tapi nggak boleh ya, taruhan ya, nggak boleh, nggak boleh. Kayak gitu loh. Siapa nada? Iya. Emang udah pada cari apa? Kan pakai uang. Pakai apa kalau nggak pakai uang? Nggak boleh ya, nggak boleh kita main taruhan ya. Nah, ini cukup buat pembelajaran kita aja di peluang. Nah, selain itu kita juga bisa memprediksi hujan. Misal kita mau berangkat kuliah nih, kita mau berangkat sekolah nih. Nah, kalian cuacanya mendung. Oh, kira-kira aku bawa payung apa enggak ya? Nah, inilah yang kita akan pelajari hari ini. Jadi penting banget ya kita belajar peluang ya. Ya, Bu. Oke, next. Jadi karena peluang itu penting, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu adalah memahami konsep peluang. Yang kedua, kita mampu mengetahui apa itu uang sampel dalam suatu percobaan. Selain itu, kita bisa menghitung peluang dan menerapkan peluang dalam kehidupan sehari-hari. Next. Jadi, apa itu peluang? Peluang itu adalah sebuah kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Nah, seperti yang kita sudah lihat tadi, kalian itu bisa memperkirakan hari ini akan hujan atau tidak. Nah, tanpa kalian sadari itu, tiap hari itu kalian telah menerapkan konsep peluang, ya kan? Nah, dalam peluang itu ada beberapa istilah. Ada yang tahu ada istilah apa aja dalam peluang? Belum. Ibu kasih tahu. Yang pertama itu ada yang namanya ruang sampel. Ada yang tahu apa itu ruang sampel? Tadi ya, Bu, yang aku jawab pertama. Iya benar. Jadi tadi Mbak Fitra sempat jawab di awal kan. Pengertian peluang itu bukan pengertian peluang ya, tapi pengertian ruang sampel. Coba Mbak Fitra. Semua kemungkinan yang terjadi. Ya benar, jadi ruang sampel itu semua kemungkinan yang terjadi. Contohnya dadu, kita bermain monopoli pakai dadu. Apa saja kemungkinan yang bisa terjadi? Itu 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kalau koin 1,
Dadu ya, ingat kemungkinannya cuma angka 1 sampai 6. Apakah dapat dipahami? Oke, terus istilah yang kedua adalah kejadian. Ada yang tahu apa itu kejadian? Aku tahu, saya tahu Bu. Apa Mbak Nala? Kejadian itu himpunan bagian dari ruang sampel. Ya, himpunan bagian dari ruang sampel. Misalnya ibu mau tanya nih, ketika melempar dadu, terus ibu tanya kemungkinan muncul angka genap itu ada apa aja tadi? Ada 2, 4, 6. Kalau angka prima? 1, 2, 3, 5. Ya, benar sekali. Pada pintar ya. Nah, jadi kejadian itu himpunan bagian dari ruang sampel. Contohnya adalah memperoleh mata uang genap, berarti cuma ada 2, 4, dan 6. Nah, untuk menghitung peluang kalian bisa gunakan rumus PA sama dengan NA per NS, di mana NA tadi yang kita artikan tadi yaitu adalah banyaknya kejadian yang diinginkan, sedangkan NS adalah banyaknya ruang sampel. Nah, itu ada contoh soal. Jika melempar dadu 1 kali, berapa peluang mendapat angka 3? Kalau kalian melempar dadu, kira-kira angka 3-nya itu bakal muncul berapa kali? Kejadiannya berapa? Kejadiannya 1, sampelnya. Nah, berarti kalau kita masukkan ke rumus peluang NA per NS, hasilnya 1/6. ya, benar sekali. Kemudian kita juga akan belajar terkait peluang kejadian majemuk. Apa sih itu peluang kejadian majemuk? Peluang suatu kejadian yang terjadi dengan melibatkan 2 atau lebih kejadian. Nah, rumusnya itu adalah P A irisan B sama dengan N A irisan B per NS. Nah, dalam peluang kejadian majemuk itu ada 2 jenis. Yang pertama itu peluang kejadian saling lepas dan peluang kejadian tidak saling lepas. Peluang kejadian saling lepas itu yang gimana? Yang tidak memiliki irisan. Jadi misal kita gambarkan di diagram Venn. Nah, ini kan sampelnya ya, karena semuanya. Terus ini himpunan A dan ini himpunan B. Nah, himpunan seperti inilah yang disebut himpunan atau peluang kejadian saling lepas. Kalau kejadian tak saling lepas itu yang gimana? Yang Memiliki irisan. kalau memiliki irisan gambarnya gimana? Coba Mbak Nada. Jampetan gimana? Mengiris bagian yang lainnya. Coba gambarkan. Apalagi apa di sini Bu? Di sini nggak apa-apa. Jadi ada 3 himpunan juga nggak apa-apa. Nah, sendiri di sana. Ya, benar sekali. Terima kasih ya Mbak Nada. Kita beri aplaus untuk Nada. Nah, jadi peluang kejadian tidak saling lepas itu adalah 2 kejadian yang memiliki irisan. Contohnya yang digambarkan Mbak Nada tadi. Yang irisannya ini dinamakan peluang kejadian tidak saling lepas. Nah, untuk rumus peluang kejadian saling lepas itu adalah P A gabungan B itu sama dengan PA plus PB. Jadi kalian cuma menjumlahkan yang A dan yang B. Tapi kalau kalian itu kejadian yang tak saling lepas, maka kalian rumusnya PA gabungan B itu sama dengan kalian hasil dari ini PA plus PB, tetapi ingat dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan irisannya ini. Apakah dapat dipahami? Oke, selanjutnya adalah peluang kejadian bersyarat. Apa sih itu peluang kejadian bersyarat? Coba Mbak Amanda, apa peluang kejadian bersyarat? Itu peluang suatu kejadian terjadi dengan syarat kejadian lain yang sudah terjadi. Ya, benar sekali. Beri aplaus buat Amanda. Nah, contohnya adalah jika kita ngambil 2 kartu secara acak dari set kartu, peluang kartu kedua berwarna merah setelah kartu pertama merah. Jadi kalau peluang kejadian bersyarat itu, kita menghitung peluang tetapi ada syarat sesuatu yang sudah terjadi. Seperti itu. Apakah dapat dipahami? Bisa. Oke. Nah, untuk lebih memahami terkait peluang kejadian majemuk dan peluang kejadian bersyarat, Ibu ada LKPD. Ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Ini sebagai kelompok 1 dan ini sebagai kelompok 2. Nanti dikumpulkan ya. Ya. Boleh izin Ibu? Oh boleh. Air putih ya. Iya Bu. Jadi nanti kelompok 1 akan mempresentasikan aktivitas 1 dan kelompok 2 mempresentasikan aktivitas 2. Bu, ini bayar. Mbak Uyun, HP-nya disimpan terlebih dahulu ya. Sukanya main game terus juga. Apa game yang dimainkan Mbak Uyun? Itu sholat dulu. Soal. Gak boleh ya, gak
Peluang boleh dipelajari slotnya tapi tidak boleh untuk dipraktikkan. Mau nanya. Jadi gimana? Nah ini kan udah ditanyakan apa? Kejadian A, kejadian B, dan peluang kejadian A. Nah berarti tadi kita harus nentuin apa dulu? Ruang sampel. Sampelnya berapa? Ya, kejadiannya 4. Berarti peluangnya berapa? 4. Ya benar sekali ya. Apakah mengalami kesulitan? Ya benar diisi ya tabelnya ya. Oke, waktunya sudah habis. Silakan kelompok 1, aktivitas 1 jawabannya berapa? Apa yang diketahui dulu? Yang diketahui itu benar ya. Salah satu yang diketahui adalah Bilal sama siswinya dia. Kejadian A, B, belum ini yang ditanyakan ya Bu? Coba dilihat. Apa yang diketahui? MA-nya berapa? MA-nya itu 4, MS-nya 52. Ya, terus peluangnya berapa? 4,52. Ya, benar sekali. Beri aplaus untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2, aktivitas 2. Berapa ruang sampelnya? Kalau sebelumnya 36. 36. Berapa kejadiannya? 5. Berarti berapa nilai peluangnya? 5/36. Ya, benar sekali. Beri aplaus juga. Oke, semuanya udah pada paham ya? Paham Bu. Oke, ibu lanjut. Kita sekarang udah di akhir pembelajaran. Ada yang bisa menyimpulkan? Coba Mbak Nala bacakan kesimpulan nomor 1. Peluang digunakan untuk menentukan kemungkinan terjadinya suatu kejadian dengan rumus PA sama dengan NA per NS. Mbak Nanda, coba kesimpulan nomor 2. Peluang kejadian mahasiswa adalah peluang yang melibatkan 2 atau lebih kejadian. Coba Mbak Uyun nomor 3. Kejadian sering lepas adalah 2 kejadian yang tidak dapat terjadi secara bersamaan sehingga peluang dari A dan B adalah peluang A ditambah peluang B. Oke, Mbak Fitra, kesimpulan nomor 4. Kejadian saling lepas adalah 2 kejadian Yang tidak saling lepas. yang tidak saling lepas ya Bu. Ya. Kejadian tidak saling lepas adalah 2 kejadian yang dapat terjadi secara bersamaan sehingga itu tidak bisa Bu. Ya. Sehingga peluang A gabungan B dikurang peluang A ditambah peluang B dikurang dengan peluang A kirisan B. Selanjutnya kesimpulan nomor 5 Mbak Amalia. Peluang kejadian bersyarat adalah peluang terjadinya suatu kejadian dengan syarat kejadian lain telah terjadi terlebih dahulu yang dirumuskan P kejadian A dengan syarat B itu peluang A irisan B per peluang B. Oke, beri aplaus buat semuanya diberikan. Oke, untuk merefreshkan otak kita refleksikan terlebih dahulu. Kira-kira kalian mengalami kesulitan nggak pada pembelajaran hari ini? Sedikit. Di bagian apanya Mbak Nala? Menentukan itu NA-nya. Menentukan NA-nya. NA-nya itu apa tadi? Kejadian. Ya, nanti banyak latihan soal lagi ya Mbak Nala. Ya. Terus besok ibu kasih latihan soal. Kemudian gimana pembelajaran hari ini? Kalian senang apa tidak? Senang. Alhamdulillah kalau senang ya. Oke, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Terima kasih kalian sudah antusias di pembelajaran ibu. Semoga kedepannya kalian semakin baik. Amin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.